Shalom, selamat datang di GBI Epicenter. Senang sekali kami dapat melayani Anda dalam ibadah online Minggu 3 Mei 2020. Jangan lupa ajak seluruh anggota keluarga Anda, karena sebentar lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk mengucap syukur atas segala kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua. Berikan yang terbaik dalam 1 jam ibadah ini, kami yakin dan percaya kita akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Hari ini ada sukacita, amin. Amin. Dengan nama Tuhan yang hidup, kita dapat merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kasih itu yang selalu menyemangati hidup kita, amin. Mari hari ini kita bersama keluarga kita memberikan hidup kita, hati kita, pikiran kita terfokus buat Tuhan. Kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik sebagai rasa ucapan syukur kita buat penyertaan Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, Engkau yang sungguh baik dalam hidup kami. Oleh sebab itu segala pujian hormat kami berikan buat Engkau. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak iman, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan, kau sungguh baik Tuhan. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Kau, Kemuliaan bagimu, Yesus. Kau sungguh baik bagiku. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan namamu Tuhan. Ya rala barala barala basyaka rala barala 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 Come Holy segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala pujian, syukur kami bagimu Yesus. Kami hampiri tatamu Tuhan, bawa hidup kami buat kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kasih-Mu kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya hari-hari yang telah kami lewati Tuhan bukan tanpa pemberkatan dari-Mu Tuhan. Ya, Kami percaya Tuhan Kau Allah yang akan memberkati kami selalu Amin. Tuhan. Kami percaya perkenanan-Mu, hadirat-Mu ada untuk kami bahkan untuk Yes. keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran
hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, Yang datang dengan hatinya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak Hanya kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mengagungkan nama-Mu, kami sudah menyembah nama-Mu yang agung Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan menjadi rema, menjadi pembelajaran untuk hidup kami Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi berita dan menjadi penuntun jalan untuk kehidupan kami Bapa. Bahkan Kau memberkati kami semua yang akan mendengar.
Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberikan otoritas kuasa ilahi atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami akan siap menerima pemberitaan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita bisa jumpa dalam anugerah Tuhan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan ajaib bagi kita. Saya percaya berkat Allah cukup bagi kita sehingga kita bisa melewati berbagai macam tantangan dan pergumulan. Bahkan kita ada di bulan yang baru ini. Ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Siapkan dirimu dan siapkan kita semua untuk kita bisa menerima kebenaran firman Allah yang nanti kita akan juga masuk dalam perjamuan kudus, dan saya percaya saudara pasti akan dilawat oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan berikan tema khotbah, yaitu khotbah pertama Kristen. Sekali lagi, khotbah pertama Kristen. Kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36. Sekali lagi, khotbah pertama Kristen. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36, firman Allah berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sekali lagi saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini saudara tulisan dari Kisah Rasul ditulis oleh Dr. Lukas. Menempatkan ini sebagai khotbah pertama dalam kekristenan, karena inilah inti dari Injil. Ini adalah inti dari doktrin atau pengajaran agama Kristen. Bahwa Yesus yang kamu salibkan itu mati, dan Yesus yang mati itu bangkit sebagai tanda kemenangan dari Tuhan. Saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dapat mengerti bahwa kekristenan tanpa kematian dan kebangkitan Kristen, kebangkitan Kristus, maka itu tidak ada arti apa-apa. Jadi kekristenan itu dibangun di atas pengakuan bahwa Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit, yang sekarang menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi engkau dan saya. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, inti Injil adalah Yesus Kristus sudah mati. Dan Yesus Kristus yang mati itu sudah bangkit. Dan kebangkitannya saudara mensahkan, memeteraikan akan keselamatan yang sudah dia karuniakan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, isi khotbah pertama dari Petrus yang pertama adalah inti dari nubuatan dalam perjanjian lama sudah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Jadi inti khotbah Kristen yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Petrus, dia mengungkapkan kepada para pendengar pada waktu itu bahwa apa yang telah dinubuatkan,
di dalam perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki, itu telah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga saudara perhatikan sedikit, saya akan coba mereview apa yang kita khotbahkan 2 minggu yang lalu. Tentang Mesias, saudara. Mesias adalah keturunan perempuan, keturunan Abraham. Mesias dari keturunan Yakub, dari keturunan Daud, dan dia adalah imam sama atau ukurannya seperti Melkisedek. Dan Mesias itu adalah hamba yang setia, anak manusia yang telah dipenuhi di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi inti khotbah pertama dari agama Kristen yang disampaikan oleh Petrus pada waktu itu, bahwa apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Hal yang kedua, khotbah pertama Kristen, yaitu Yesus dari Nazaret, telah dipilih, diteguhkan, dan melalui dia semua rencana Allah sudah terpenuhi. Jadi ketika Petrus menyampaikan khotbahnya yang pertama, maka kita jumpai di sana bagaimana dikatakan Yesus Kristus yang dari Nazaret telah dipilih dan telah diteguhkan oleh Allah, bahwa di dalam dirinya telah terpenuhi semua persyaratan untuk manusia diselamatkan. Kita coba ambil, saudara, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Firman Allah berkata begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih tinggi, lebih indah daripada nama mereka. Jadi poin yang kedua dalam khotbah pertama Kristen, bahwa Yesus dari Nazaret telah dipilih, telah diteguhkan, dan melalui dia semua rencana Allah sudah terpenuhi. Ini saudara, pernyataan ini sekaligus mau berkata bahwa kita tidak membutuhkan nabi lagi. Kita tidak membutuhkan rasul lagi. Kita tidak membutuhkan oknum lain untuk kesempurnaan keselamatan kita. Jadi Yesus sudah final. Karena sesudah Yesus dikatakan tadi saudara, dari dahulu, zaman dahulu, Allah berbicara kepada manusia lewat nabi-nabi yang ada. Tapi di akhir zaman ini, dia berbicara melalui anaknya. Berarti saudara, berita tentang salib, berita tentang kebangkitan Yesus itu sudah final. Didengar sekali lagi, kita tidak membutuhkan nabi, kita tidak membutuhkan rasul.
Karena pewahyuan dalam diri Yesus Kristus itu sudah final dan itu sudah selesai. Mungkin sudah bertanya bagaimana dengan nabi-nabi sesudah Yesus. Alkitab tidak mencatat akan hal itu. Tidak ada di dalam firman Allah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus adalah pernyataan final. Kita tidak butuh lagi orang lain untuk menjadi karya jalan keselamatan bagi kita semua. Hal yang ketiga, saudara, di dalam isi atau khotbah pertama Kristen, kita jumpai bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, poin yang ketiga adalah kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi. So perhatikan saudara, Kisah Rasul pasal 2 ayat 32. Dia berkata apa? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang dia hal itu kami semua adalah saksi. Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus masih menjadi polemik untuk beberapa orang, untuk beberapa kelompok sampai hari ini. Ada yang berkata bahwa Yesus tidak mati. Ketika Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani, Allah meraibkan dia dan menggantikan orang lain, saudara. Bahkan saudara, orang berkata bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Dia hanya pingsan saja. Bahkan ada orang berkata bahwa Yesus tidak bangkit. Karena pada waktu mereka menjaga kubur Yesus, murid-murid Yesus datang mencuri mayat Yesus. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus berkata, bahwa kamilah saksi-saksi dari kebangkitan itu. Saudara bisa bayangkan saudara, Petrus yang kita tahu pernah menyangkal Yesus. Yesus yang bangkit, kemudian saudara datang menemui Petrus. Kemudian Yesus bertanya lagi tentang komitmen Petrus untuk melayani, mengasihi dia. Kemudian Tuhan memberikan tugas penting bagi dia untuk mengembalakan umat Tuhan. Saya bisa bayangkan, dari seorang penakut, dari seorang yang menyangkal Yesus, kemudian dipulihkan oleh Yesus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada khotbah yang pertama dia berdiri dengan begitu berani. Dia berdiri dengan hanya satu berita, bahwa Yesus Kristus yang mati sudah dibangkitkan. Sehingga peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus adalah benar-benar terjadi. Kenapa? Karena ini adalah peristiwa sejarah. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena ini adalah peristiwa sejarah. Bahkan saudara, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus pada waktu itu. Tapi ada banyak buku saudara, mereka menyaksikan bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus betul-betul dan benar-benar terjadi. Kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi itu juga peristiwa hukum. Karena sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia harus menjalani beberapa proses pada waktu itu untuk memenuhi satu syarat untuk dia disalibkan.
Maka kita melihat di situ ada Herodes, ada Pilatus yang dicatat oleh keempat Injil, saudara. Maka peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa hukum, saudara. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi. Karena itu juga berbicara tentang peristiwa teologis. Dia telah memenuhi unsur-unsur, saudara, dasar-dasar sebuah kepercayaan. Dan yang terakhir, saudara, kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena apa? Itu adalah peristiwa iman. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi karena itu peristiwa sejarah, itu peristiwa hukum, itu peristiwa politik, dan itu peristiwa teologis, dan itu adalah peristiwa iman. Sebab itulah inti dari khotbah pertama Petrus, bahwa apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itulah yang dia beritakan. Bagian keempat. Bagian keempat adalah khotbah pertama Kristen. Adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Mengesahkannya sebagai sungguh-sungguh anak Allah. Dan sungguh-sungguh juru selamat sejati. Haleluya. Jadi yang keempat, saudara, adalah peristiwa kematian dan kebangkitan daripada Kristus. Kalau kita kembali kepada ayat yang ke-36 dalam Kisah Para Rasul ini. Maka dikatakan oleh Petrus, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi dasar iman saya dan iman saudara, dan semua iman dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan di segala waktu dan di segala tempat. Bahwa Yesus Kristus yang mati, Yesus Kristus yang bangkit itu dikatakan, saudara, telah menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan, menjadi kurios, menjadi Tuhan, menjadi sang pemilik, yang menjadi Adonai bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Oh, saudara, ini sampai hari ini juga menjadi perdebatan. Ada banyak orang berkata, oke, kalau Yesus sebagai guru, oke. Ada banyak orang percaya bahwa Yesus adalah nabi. Yesus adalah seorang yang baik. Oke, saudara. Tetapi ketika tiba kepada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka tidak setuju. Tetapi Petrus dalam khotbah pertama Kristen, dia berkata, Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, dia sudah bangkit. Dan dia adalah Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus yang telah bangkit itu, dia adalah Tuhan dan Kristus. Kristus adalah Mesias yang diurapi, Raja yang diurapi. Kristus berarti, saudara, seseorang yang dipanggil dan diperlengkapi oleh Allah untuk suatu tugas tertentu. Bisa raja, bisa imam, bisa nabi, saudara. Jadi dalam perjanjian lama hanya orang-orang yang punya tugas tertentu
yang diurapi oleh Tuhan karena apa? Punya tugas yang khusus, punya tugas yang spesial. Tetapi di dalam diri Yesus Kristus, maka imam, raja dan nabi telah bersatu menyatu dengan pribadi yang bernama Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah katakan tadi saudara, melalui peristiwa kebangkitan Yesus, kita lihat Yesus memakai segala hak keilahiannya yang sebelum dimiliki sejak semula. Jadi melalui peristiwa kebangkitan Yesus, Dia mulai memakai segala hak keilahiannya yang sebenarnya, yang dimiliki sejak semula. Karena di dalam Filipi pasal yang ke-8, pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat 11, firman Allah berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan setiap segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jadi sesudah Yesus melewati semua proses itu, dari kelahiran, kemudian Dia masuk dalam kematian, dan Dia bangkit dari kematian. Maka Alkitab berkata saudara, Dia menerima semua kemuliaan, Dia menerima semua keagungan, Dia menerima segala kuasa yang ada dalam dirinya sebelum dunia ini dijadikan. Sebab itu apa yang menjadi pokok penting dalam perenungan kita hari ini? Kalau khotbah pertama yang dikatakan bahwa adalah inti kematian dan kebangkitan Yesus, itu adalah menubuatkan, menggenapi apa yang telah disampaikan oleh Allah berulang-ulang dalam zaman-zaman yang ada. Apa yang dialami Yesus menggenapi semua nubuatan itu. Apa yang dialami oleh Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang dipilih oleh Allah. Dan di dalam diri Yesus segala rencana karya keselamatan Allah sudah sempurna. Dan tidak perlu lagi nabi, tidak perlu lagi rasul, tidak perlu lagi oknum-oknum di luar Yesus. Yesus sudah selesai, Yesus sempurna menyelamatkan engkau dan saya. Dan kematian Yesus adalah benar-benar peristiwa sejarah, peristiwa hukum, peristiwa teologis, dan peristiwa iman. Sebab itu apa yang kita bisa simpulkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mantapkanlah imanmu, tunaikan tanggung jawabmu, dan nantikan kemuliaan yang Dia janjikan, yang Tuhan janjikan atas kita. Kita sedang ada dalam perjalanan menuju keabadian. Perbaikan di sana sini pasti akan kita alami. Bahkan Allah memakai segala cara, segala mengizinkan segala peristiwa yang kita sedang alami. Hanya dengan satu tujuan, supaya engkau betul-betul dipersiapkan untuk engkau tinggal dalam keabadian bersama Kristus.
Sebab itu apapun yang engkau alami hari-hari ini, mantapkanlah imanmu bahwa Yesus Kristus yang sudah mati, Yesus Kristus yang sudah bangkit, Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Kristus. Yang menyatakan bahwa keselamatan yang engkau terima oleh iman dari Yesus Kristus itu sudah sempurna. Sebab itu sebentar kita akan menerima roti yang melambangkan tubuh Yesus. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Biarlah engkau terima dengan iman, engkau terima dengan rasa hormat, takjub akan Tuhan. Engkau coba saudara memikirkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, apa yang sudah dialami oleh Yesus, itu merupakan ungkapan kasih Allah yang paling dalam. Bahwa Dia ingin menyelamatkan engkau. Dan keselamatan tidak ada di luar Yesus Kristus. Karena Alkitab kembali berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya engkau bisa diselamatkan. Kecuali engkau datang dan percaya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat saudara yang mendengarkan siaran ini, mungkin ada di antara saudara yang masih ragu-ragu dengan keselamatanmu. Hari ini saya mau berdoa supaya saudara memiliki kepastian di dalam Tuhan. Atau mungkin ada di antara saudara yang mungkin menolak akan Kristus. Mungkin di antara saudara sedang bergumul, apakah betul Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu Kristus? Apakah Yesus itu Sang Juru Selamat? Dengar, malam ini saya mau berkata kepada saudara, Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat yang sempurna. Saya butuh Dia, saudara perlu Dia, supaya keabadian ada bagi saudara. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, siapkan roti, siapkan anggur, saudara. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, engkau angkat rotimu di sebelah tangan kananmu. Engkau pegang dengan iman
bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit adalah dasar iman dan kepercayaan kita. Amin. Yesus Kristus yang sudah bangkit itu adalah menggenapi apa yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bahkan Yesus Kristus yang mati dan bangkit menjadi sarana keselamatan bagi engkau dan saya. Sehingga kelak ketika dia datang sebagai hakim, engkau diselamatkan, engkau dibela oleh Tuhan. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Angkat cawanmu saudara. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Yesus. Dan setiap tetesan darah Yesus adalah panggilan untuk keselamatan bagi engkau dan saya. Setiap tetesan darah Yesus adalah panggilan pertobatan bagi engkau dan saya. Semua Yesus lakukan hanya satu tujuan. Dia mau menyelamatkan engkau dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Karena karya Yesus yang sempurna. Karya Yesus yang agung. Buat pengorbananmu. Karya Yesus yang luar biasa. Menyelamatkan engkau dan saya. Ya, terima kasih. Sehingga engkau dan saya perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena engkau sudah dikuduskan, engkau sudah dilayakkan. Bahkan keselamatan yang kekal tersedia bagi engkau. Sebab itu mantapkan imanmu. Taruhkanlah imanmu kepada Yesus Kristus. Dan melalui darah Yesus juga menyembuhkan engkau, menguatkan engkau, menghibur engkau, memberikan pengharapan yang sempurna bagi engkau. Sebab itu, kalau dia telah mati bagi engkau, dia telah bangkit bagi engkau, maka selama engkau hidup mengembara di dunia ini, dia adalah gembalamu yang memperhatikan engkau, yang melindungi engkau, yang menjaga engkau. Sebab itu Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dari anak kecil sampai orang dewasa Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Engkau telah beri bagi kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang ajaib yang Engkau telah beri bagi kami. Dan kami mau tetap percaya kepada Engkau apapun yang kami alami hari-hari ini. Berkati setiap pribadi, berkati setiap pernikahan kami Tuhan.
Yang sakit Engkau sembuhkan, Amin. yang susah Engkau hiburkan, Amin. yang kekurangan Engkau cukupkan. Yes. Bahkan mereka yang putus asa dalam hidup ini, Engkau Ya. berikan harapan Dalam nama yang Tuhan luar Yesus. biasa dalam Amin. hidup mereka. Amin. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang hari-hari ini sedang berhadapan dengan pandemi corona, yang sedang berhadapan dengan kelesuan ekonomi. Dalam nama Yesus, nama Tuhan Engkau Yesus. berikan hikmat bagi para Amin. pemimpin kami, Amin. baik di pusat maupun sampai di Dalam nama daerah, Tuhan Yesus. supaya mereka diberikan hikmat untuk mengambil keputusan. Kami berdoa juga Tuhan untuk TNI Tuhan dan kepolisian, mereka yang sedang menjaga ketertiban keamanan bangsa kami. Engkau berkati hidup mereka. Tenaga dokter medis Tuhan, Dalam nama Tuhan. yang berjuang mendampingi teman-teman kami yang menghadapi korban corona ini. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, memberikan pelayanan yang terbaik ya Tuhan. Bahkan kami semua Tuhan, dalam kehidupan kami setiap hari, kami percaya Engkau pasti akan memberkati kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah pribadimu, Amin. diberkatilah hidup nikah rumah tanggamu, Amin. diberkatilah anak cucumu, Amin. diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, Yes. serta diberkatilah engkau ketika kau masukkan keluar dari rumahmu dengan berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan dari kuasa Roh Kudus akan bersama kita hari ini, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Kita masuk dalam kemuliaannya, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kami percaya saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, dan mengasihi sesama saudara. Doa kami, pemeliharaan Tuhan sempurna atas saudara. Dan Tuhan pasti akan menolong kita semua. Sampai kita ketemu pada hari Kamis, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.